Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Restu dari kelas 2B dengan nomor NIM 23317300018. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang hasil tugas kelompok kami tentang indeks dan performance yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Fadlis Sukya Eskom MCS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu indeks. Indeks adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat proses pencarian data dalam tabel. Indeks akan membantu mengurangi waktu pemrosesan untuk mencari data penjualan per cabang dan produk dalam periode tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis indeks. Yang pertama yaitu ada B-tree index, yaitu struktur pohon biner untuk pencarian dan pengurutan yang efisien. Tipe data yang didukung yaitu semua tipe data, yang sering adalah integer dan varchar. Penggunaan idealnya yaitu pencarian berbasis urutan kondisi atau Bedouin. Kelebihannya mendukung rentang pencarian dan pengurutan data. Kekurangannya kurang efisien untuk pencarian langsung pada data besar. Yang kedua yaitu ada hash index, yaitu menggunakan fungsi hashing untuk pencarian tepat dan nilai yang tepat. Tipe data yang mendukung yaitu tabel memori, cocok pada tipe varchar dan integer. Penggunaan idealnya kondisi pencarian langsung. Kelebihannya cepat untuk pencarian langsung, kekurangannya tidak mendukung rentang pencarian atau pengurutan. Yang ketiga ada full text index, indeks khusus untuk pencarian teks, mendukung pencarian kata dan frasa. Tipe data yang didukung yaitu varchar dan teks. Penggunaan idealnya pencarian teks dan pencocokan kata. Kelebihannya yaitu efisien untuk pencarian teks kompleks. Kekurangannya hanya efektif pada teks, tidak mendukung tipe data yang lain. Yang terakhir ada spatial index. Indeks ini untuk data spasial mendukung pencarian berbasis koordinat geografis. Tipe data yang didukung yaitu geometri, misalnya poin dan poligon. Penggunaan idealnya yaitu pencarian geografis dan data spesial. Kelebihannya yaitu mendukung pencarian geografis seperti jarak. Kekurangannya hanya didukung di tabel MyISAM dan pada tipe data spasial. Baik, setelah pembahasan singkat terkait indeks, mari kita lanjut saja mengenai topik skenario video ini, yakni pencarian total penjualan per cabang, kota, dan tahun dalam rentang waktu yang panjang. Skenario kita melibatkan 3 tabel utama yang saling terhubung, data penjualan, MS cabang, dan MS kota. Query ini melibatkan 3 tabel utama, yaitu DT penjualan, MS cabang, dan MS kota. Query akan menghasilkan laporan yang menampilkan kode cabang, nama kota, total penjualan, jumlah produk terjual, dan rata-rata pembelian untuk setiap kombinasi cabang dan kota. Data yang diambil dibatasi pada periode 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2012 dan hanya mencakup transaksi dengan jumlah pembelian lebih dari 0. Query menggabungkan tabel MS cabang dan MS kota menggunakan join berdasarkan kode kota yang sama. Data kemudian dikelompokkan per nama kota menggunakan group by, dan untuk setiap kelompok kota, query menghitung jumlah cabang dengan count MC kode cabang. Selain itu, query juga menghitung rata-rata jumlah cabang secara keseluruhan melalui subquery yang menggunakan fungsi AVG. Lalu, untuk mempercepat query, kita memerlukan indeks berikut, yaitu B-tree index untuk join operation. 1. Pada kolom kode cabang di tabel data penjualan. 2. Pada kolom kode kota di tabel MS cabang. Composite index untuk filtering dan grouping, yaitu 1. Pada kombinasi tanggal transaksi kode cabang untuk optimasi filter tanggal dan pengelompokan. Yang kedua, pada kombinasi kode cabang
kode produk untuk mempercepat perhitungan count distinct kode produk. Berikut pembuatan indeksnya, yaitu 1. Indeks untuk optimasi join, create index, IDX penjualan cabang, on DT penjualan, kode cabang, create index, IDX cabang kota, on MS cabang kode kota. Yang kedua, composite index untuk filtering dan grouping, yaitu create index IDX tanggal cabang, on DT penjualan, tanggal transaksi, kode cabang. Setelah itu create index IDX cabang produk, on DT penjualan, kode cabang, kode produk. Sekian. Selanjutnya, saya Rani Saverda. Saya akan menjelaskan dan menampilkan mengenai pengujian performa indeks. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk data masternya. Di sini dihitung menggunakan select count from tabel data penjualan, yakni sekitar 2 juta lebih. Selanjutnya kita jalankan query yang memuat data besar sebelum kita buat indeksnya atau jalankan indeksnya. Setelah kita tunggu, kita lihat waktunya. Di sini sekitar 12,8 detik untuk eksekusinya. Di sini sebelum pengindeksan itu lama, maka dari itu kita tambahkan indeksnya. Kita jalankan. Di sini saya menjalankan hanya yang indeks untuk optimasi join, karena kalau untuk yang gabungan itu akan memperlambat proses eksekusi. Sebelum masuk proses penambahan indeks, kita explain dulu. Di sini explain untuk menganalisis indeksnya sudah ada atau belum. Baik, selanjutnya kita menguji performa menggunakan indexing. Di sini terdapat 3 indexing, yaitu use index, force index, dan ignore index. Pertama, kita gunakan use index. Use index ini memberitahu MySQL untuk memprioritaskan pengguna indeks tertentu, tapi tidak memaksa. Jadi tetap akan memutuskan apakah indeks tersebut benar-benar digunakan berdasarkan efisiensinya. Mari kita jalankan. Baik, ternyata kita gunakan use index ini mempercepat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menggunakan indexing. Di sini kita pengujiannya menggunakan indexing yang terbagi menjadi 3, yakni use index, force index, dan ignore index. Yang pertama kita menggunakan use index. Use index ini digunakan untuk memprioritaskan penggunaan indeks tertentu dan tetap akan memutuskan apakah indeks tersebut benar-benar digunakan berdasarkan efisiensinya. Di sini untuk use indexnya kita jalankan. Setelah dijalankan, ternyata memakan waktu eksekusi selama 12,6 detik. Selanjutnya kita melakukan pengujian force index. Force index ini akan memaksa MySQL untuk menggunakan indeks tertentu, bahkan jika ada opsi lain yang dianggap lebih efisien. Ini biasanya digunakan untuk menguji kinerja atau jika kita yakin bahwa indeks tersebut akan menghasilkan performa terbaik. Baik, kita jalankan untuk force index. Setelah dieksekusi, ternyata waktu eksekusinya itu lebih lambat daripada menggunakan use index. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah ignore index. Di sini
ignore index akan mengabaikan indeks tertentu saat menjalankan query. Ini berguna ketika kita tidak membutuhkan indeks tertentu atau indeks tertentu malah memperlambat eksekusi query. Baik, kita jalankan untuk query ignore index. Kita lihat ternyata untuk eksekusinya itu 12,8, itu lebih lambat daripada use index dan lebih cepat dari force index. Jadi yang lebih efektif di sini adalah menggunakan use index. Dan terakhir di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus data index. Di sini menggunakan drop index. Contohnya adalah sebagai berikut. Drop index, nama indeksnya pada tabel yang akan tabel yang indeks yang berada di tabel A. Selanjutnya saya akan menjelaskan perintah untuk menghapus indeks. Di sini menggunakan perintah drop index. Berikut adalah cara menghapus indeks dari tabel. Yang pertama di sini kita ketikkan dulu drop index, selanjutnya nama indeksnya yang berada di tabel mana. Di sini kita hapus untuk kedua indeks yang sudah kita eksekusi tadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.